Roh Kudus ini yang ada bersama dengan saudara, yang sudah dicurahkan. Cuma tinggal kita mau hidup bersama dengan Dia atau tidak. Kita yang memutuskan. Kalau hari ini kita mengenang kembali, memperingati kembali, pilihan kita tidak ada. Karena untuk kita tetap kuat, bisa bertahan, ada pertolongan, ada kuasa, mukjizat, ada kekuatan supranatural yang daripada Tuhan menerobos dalam hidupmu dan hidup saya. Itu Roh Kudus. Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang berperkara. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua sampai yang keempat. Lalu nanti kita sambung dengan ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ya, bisa ditampilkan tolong. Kita akan lihat sama-sama. Sudah dapat semua? Ya. Baik. Kita baca bersama-sama. Tiba-tiba tiupan dari langit, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih tahu, satu perkara yang luar biasa. Tak kala mereka mengantar Tuhan Yesus naik ke surga di Betania, jumlah yang mengikuti itu sekitar 500 orang. Mereka memandang sampai terus, dan Tuhan Yesus naik, tangannya memberkati. Mereka sujud dan menyembah. Lalu mereka diperintahkan untuk menunggu, yaitu di Yerusalem. Dan saat ini saudara, kenaikannya diperingati juga. Lalu di mana janjinya? Dia berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim, tapi aku akan minta kepada Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan saudara, saat mereka menantikan di satu rumah di Yerusalem, tiba-tiba
ada tiupan angin kencang. Dan saudara yang saya kasih, Roh Kudus seperti nyala api turun ke atas kepala mereka. Dan mereka dengan tiba-tiba berbahasa bahasa lain. Bahasanya tidak dimengerti. Dan inilah yang kita kenal dengan bahasa roh. Saudara, bahasa roh itu tidak dimengerti. Tetapi bahasa ini menghubungkan langsung saudara dengan surga. Ini adalah bahasa rahasia. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, coba tolong ditampilkan. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Elohim, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh Kudus ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ini bahasa sandi. Seperti tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditiru, tetapi itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Tidak jarang juga orang berdoa dengan bahasa roh, dengan tiba-tiba kita bisa tahu maksudnya orang itu berdoa. Ada orang-orang yang menganggapnya itu orang gila. Ada orang-orang yang menganggapnya itu sesat. Yang lebih mengherankan lagi, gereja yang ada di dunia ini, kalau kita sebagai orang-orang karismatik Pentakosta itu kita mengimani, percaya. Tetapi ada gereja-gereja seperti Reformer, Injili Calvinis, mereka mengatakan bahwa itu sudah berlalu dan tidak akan ada lagi. Saya berbahasa roh, juga ada hamba Tuhan yang mengatakan itu sesat. Nah, sekarang tergantung saudara, apakah firman ini masih bisa tetap percaya atau tidak? Saudara, banyak kesaksian di Cina, di negara-negara Cina, negara-negara Vietnam, negara Arab, ini banyak sekali kesaksian. Saudara, bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia, yang merupakan rahasia, sebagai bahasa rahasia, bahasa sandi. Dalam istilah teologi itu dikatakan glossolalia.
Kemudian ayat 8 tadi sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Coba ditampilkan lagi. Di situ adalah bahasa asing, di mana manusia itu belum mempelajari. Ini yang membuat mereka heran. Ini yang membuat mereka tercengang-cengang. Dan dalam istilah teologi disebut seno, pakai X, seno, lalia. Seharusnya saudara saya jadi pengkhotbah ini catat. Saya kadang-kadang lupa. Seno lalia itu adalah bahasa yang diucapkan oleh orang itu dan dia tidak mengerti, belum mengerti bahasa itu. Tetapi orang mendengar, oh ini dia ini berbahasa, ini dia, oh dia ini berbahasa dari daerah Mesopotamia, dari Frigia, dari Pamfilia, dari Kapadokia. Kalau di Cina, saudaraku, pernah ada satu ibadah yang sudah dikepung. Sudah dikepung. Dan mereka semua akan ditangkap. Tetapi tiba-tiba dari dalam ibadah itu, orang-orang berbahasa Cina kuno, bahasa Cina yang kuno. Lalu tentara, polisi ini mereka heran. Kenapa dia bisa tahu bahasa nenek moyang saya? Yang satu lagi daerah mana? Dia kan bisa tahu. Lalu mereka heran sekali. Dan mereka tidak jadi menangkap. Akhirnya mereka masuk dan bergabung. Jangankan di Cina, di Vietnam juga sama begitu. Kalau saudara putar di YouTube itu banyak sekali saja. Di Indonesia saja pernah. Di Indonesia itu pernah. Kalau saudara putar videonya bisa cek. Saudara, hamba Tuhan ini dia bisa berbicara bahasa Inggris. Tetapi dia mengatakan, saya ini ngomong bahasa Indonesia. Tetapi dia berbahasa Inggris. Orang bilang, wah engkau ini hebat sekali. Dia bisa bahasa Inggris. Setelah ditanya, apa benar? Iya. Aku mendengar dia berbahasa seperti aku mendengar bahasa Indonesia. Lalu aku jawab dengan bahasa Indonesia. Tetapi dialognya itu dari bahasa Inggris. Itu gimana? Dan inilah pekerjaan daripada Roh Kudus yang tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita mengerti dengan otak manusia. Saudara perlu menerima Roh Kudus. Saudara perlu untuk dibaptis oleh Tuhan Yesus Hamasiah, dibaptis Roh Kudus. Kalau baptisan air, baptisan Yesus, Yesua, itu adalah baptisan sebagai tanda bahwa orang itu bertobat, menanggalkan semua kejahatan, menanggalkan semua dosa. Semua dosa apa saja ditanggalkan, diselangkan, artinya dikubur dalam satu baptisan. Dia bangkit menjadi manusia baru. Baptisan Islam.
baptisan selam yang ditulis dalam Alkitab saja banyak yang menolak. Bahkan ada gereja tertentu membaptis dengan bendera dikibarkan. Aku baptis engkau. Ada juga yang mereka pakai pasir dibaptis. Lalu bagaimana? Ini yang terjadi. Orang yang dibaptis itu adalah orang yang dewasa. Dia sudah mengerti mana yang jahat, mana yang benar. Dia harus orang yang sudah akil balik. Kalau bayi tidak bisa dibaptis, bayi itu diserahkan kepada Yesus, kepada Yesus. Itu menurut Alkitab. Nah, kita ini mau percaya Alkitab atau percaya doktrin yang dibuat oleh gereja, dibuat oleh manusia? Kalau saudara percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, firman daripada Elohim, firman daripada Yahweh, ya ikuti. Saudara pasti selamat. Kemudian baptisan yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus ini, saudara, itu Tuhan Yesus sendiri yang membaptis Roh Kudus. Artinya bukan Tuhan Yesus datang lalu membaptis, bukan seperti itu. Tuhan Yesus punya wakil-wakil di bumi. Hamba Tuhan yang benar itu mewakili, menjadi representatif Christ Kingdom of God in the earth. Jadi menjadi perwakilan kerajaan surga di bumi ini. Kalau dia minta untuk seseorang dibaptis Roh Kudus, bisa saja Roh Kudus itu datang. Seperti apa yang dikerjakan oleh para rasul. Jadi bahasa roh itu sangat penting. Bahasa roh, saudaraku, memang Paulus tidak menyarankan kalau tidak ada yang menerjemahkan. Karena bahasa roh itu membangun manusia roh kita, membangun diri kita. Berdoa dengan kata-kata yang tidak terucapkan, tetapi roh kita dengan Roh Kudus itu berdoa. Kata-kata, dan Tuhan mendengar. Ada alam nyata, ada alam roh. Alam nyata ini adalah alam di mana saudara dan saya melihat secara nyata ini. Oh, ini Pak Waisimon mukanya seperti ini. Oh, ini Mbak Rita mukanya seperti ini. Tetapi ada alam namanya alam spirit, yaitu alam roh. Alam roh
paling bawah itu adalah di mana iblis itu berkuasa. Dan alam roh yang di atasnya itu adalah tahtanya Tuhan. Tatkala engkau berdoa dengan bahasa manusia, engkau mendengar, malaikat mendengar, iblis mendengar, belum tentu surga bisa mendengar. Karena iblis akan berusaha untuk menghalangi doamu. Mengapa orang seringkali berkata, saya ini berjadi orang Kristen berdoa sampai puluhan tahun, Tuhan tidak pernah jawab? Mungkin yang pertama karena hidupnya, saudara, dalam doa itu doanya salah. Tetapi Roh Kudus itu menolong kita untuk kita menggunakan bahasa yang langsung melewati alam roh yang paling bawah. Iblis itu dilewati karena iblis tidak tahu, tidak mengerti bahasa. Saudara lihat bagaimana Daniel berdoa. Sebenarnya hari itu dijawab, tetapi penguasa Persia, roh teritorial itu menghalangi, sehingga perlu Gabriel dengan Mikael itu turun. Mikael turun berperang melawan penguasa Persia. Gabriel turun untuk menyampaikan berita kepada Daniel. Hebat kan? Oh, hebat sekali. Coba kalau waktu itu Daniel berbahasa roh. Ini contoh saja. Apakah akan terjadi seperti itu? Tidak. Hari itu juga Daniel langsung mendapatkan jawaban. Pertama yang turun Gabriel dihalang sehingga terjadi peperangan. Lalu Gabriel bilang, Mikael kamu turun, ganti aku. Lalu Michael atau Mikael itu turun berperang, dan Gabriel turun ke bumi. Terjadi seperti itu, dan ini nyata tertulis dalam Alkitab. Mereka menantikan di loteng Yerusalem itu bukan doa biasa. Mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mereka merindukan hatinya itu rindu sekali untuk dipenuhi, hatinya itu rindu sekali untuk dilawan, untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Dan seperti apa yang dijanjikan, saudara, Roh Kudus seperti tiupan angin kencang. Kita melihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil. Sekarang ini banyak gereja nyaman duduk di bangku gereja. Dia sudah peduli lagi mau saudaranya sakit kah, mau saudaranya punya masalah kah, tidak peduli. Apalagi dengan orang lain, mereka tidak peduli. Padahal sebenarnya
Kudus itu akan bekerja kalau kita memberitakan Injil. Kuasanya, kuasa supranatural itu akan dinyatakan. Memang seringkali kita mengalami ancaman. Tidak jarang juga kita bisa dilempari dengan batu. Itu saya pernah alami. Dilempari dengan balok kayu, itu pernah saya alami. Ini di tanah Papua. Faktornya banyak. Mungkin mereka bisa iri dengan pelayanan kita. Mereka pikir dengan pelayanan itu kita dapat uang banyak. Lalu yang berikut, kita dianggap sesat, dan iblis pakai mereka untuk menghalangi kita, menghalangi supaya firman itu jangan diberitakan, supaya Yesus itu tidak dikenal oleh semua orang. Ayat yang ke-30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi mereka ini ada dalam satu tekanan. Mereka ini ada dalam satu penderitaan. Karena mereka diancam. Tetapi mereka minta kepada Tuhan. Dan ayat yang berikut, ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat itu. Goyang. Seperti kayak gedung ini goyang. Tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Ada yang dipancung kepalanya menjadi martir. Ada yang ditembak. Ada yang diseret dengan kuda. Ada yang dipanah. Ada yang dibakar hidup-hidup. Tetapi mereka tetap percaya. Dari mana mereka dapat keberanian itu? Kita seringkali takut, jangan-jangan nanti orang tuanya marah. Kita hanya memberitakan saja, sampaikan saja. Lalu seringkali kita yang blok-blok sendiri, kita blok-blok. Kita ini Pentakosta, dia ini Advent, dia ini Katolik, dia ini, dia sudah. Saudara, sebenarnya Roh Kudus itu punya rencana untuk setiap orang. Saudara punya tujuan akhir, saya juga punya tujuan akhir. Kenapa saya belum mati? Belum dipanggil pulang. Baru ada mimpi-mimpi di mana saya harus memberitakan Injil lagi. Memang itu saya mau. Saya beritakan Injil. Dulu saya suka putar film. Dulu ada video proyektor sekarang pecah.
Tapi kita bisa pakai laptop dan pakai InFocus. Kita putar kembali. Karena dunia medsos ini begitu mempengaruhi, menjadi penghalang destiny. Memang kita perlu berita, betul. Tetapi seringkali, saya jujur saja, kalau kita sudah dengarkan drama Korea, drama dari Cina, drama Hong Kong, Dracin, Drakor, kalau India tidak. Tapi ada orang-orang yang fan-nya itu India. Oh India, oh dia paling senang sekali itu kalau nyanyi, bahkan dia bisa goyang juga. Ini betul-betul. Karena mereka ini memang dibuat sedemikian rupa untuk menarik orang. Lalu kita terobsesi. Terobsesi. Bagaimana kita bisa jadi seperti binatang film yang ada di dalamnya? Bukan bintang film ya, binatang. Ibu-ibu, nona-nona mulai terobsesi. Waduh, saya kalau punya suami kaya boleh. Aduh, toh nanti cari pacar yang kaya boleh, cari yang ganteng boleh, yang pakai topi koboi, pakai kacamata. Tidak tahu bahwa itu adalah gangster atau kepala mafia. Tiap hari kok cuma dipukuli saja. Dipukuli saja. Mau begitu kan? Tidak cari kehendaknya. Saudara, beritakan Injil dengan satu keberanian. Makanya kemarin saya sudah bilang sama Pak Bobi, sama Ibu Lydia, nanti kamu khotbah. Karena saya nanti akan pergi untuk beritakan Injil. Mungkin Mbak Rita juga bisa khotbah juga. Lalu saya pengen punya satu, karena kita harus manfaatkan teknologi ini. Jemaat kita ini banyak yang sudah suam-suam. Sudah seperti kapal selam. Saudara. Bahkan mereka sudah menjadikan ibadah itu sudah jadi nomor berapa begitu. Sudah bukan yang utama. Mereka pikir suamiku gajinya sudah besar, ibadah itu saya tidak ibadah juga tidak apa-apa, sudah cukup untuk keperluan anak istriku, saya sudah cukup. Tapi dia tidak tahu bahwa suaminya dia ini diberkati karena Tuhan. Nanti kalau sudah ada masalah, karena Tuhan pasti akan pukul. Kalau Tuhan sayang itu dia pasti akan pukul. Ini saya bukan tipu. Saya minta maaf kepada Robert, beberapa waktu yang lalu kita buat KKR di lapangan basket. Hari itu saya doa keliling dan saya ketemu dengan beberapa pemuda pemain basket. Saya berdoa dan saya minta nanti malam kamu hadir ya untuk ibadah. Jangan tidak hadir, karena ini kesempatan buat kamu. Tetapi hari itu Robert tidak hadir dan dia kecelakaan, kakinya patah. Kalau kamu mendengarkan, itu hati Tuhan itu sakit sekali.
Saya sudah lama sekali mau bicara. Yang bisa tolong kita itu bukan kemampuanku. Yang bisa tolong kita itu bukan karena kita hebat, bukan. Saya itu bukan orang hebat, bukan. Tapi karena saya mempercayai Tuhan, Tuhan menolong saya. Saudara, kalau lihat perjalanan hidup saya juga, itu seperti kayak kita main film India. Seperti kayak film. Tetapi itu nyatanya memang seperti itu. Tidak mudah menjalani hidup ini. Saya lahir dari orang tua yang miskin. Rumah saja tidak punya. Tinggal di barak pasar, di kampung. Kami waktu itu 5 bersaudara, meninggal 1, tinggal 4. Orang menghina sampai kita dihina. Seperti kayak di drama-drama orang yang miskin itu dihina seperti apa. Itu saya alami. Tetapi Tuhan memutar balikkan keadaan. Dari orang-orang yang menghina itu, saudaraku, saya sampai pernah bilang begini, kami miskin juga, kamu tidak kasih makan kita. Kamu punya ayam banyak, ayam panggang banyak, ayam goreng banyak di rumahmu, kamu juga tidak kasih satu penggal buat kita. Kenapa kamu banyak bicara? Lalu adik saya yang perempuan bilang begini, kamu itu bukan Tuhan, kamu itu manusia biasa. Ada waktunya. Adik saya pakai firman, ada waktunya, nanti akan terbalik. Dan itu memang betul. Mereka, anak-anak mereka semua yang menghina itu tidak ada yang sukses, tidak ada. Bahkan saya sudah datangi mereka, saya sudah beritakan Injil, mereka menolak Yesus Kristus, menolak Yesus. Sampai hari ini mereka rumah saja tidak punya. Jangan menolak Tuhan, ada resikonya. Karena kau bukan menolak manusia. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Tidak. Kalau kau pentingkan Tuhan, kalau kau utamakan Tuhan, dia pasti utamakan saudara. Amin. Nah, sekarang yang berikut adalah kita lihat bagaimana Roh Kudus itu bisa turun atas kita. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata-kata, maksudnya memberitakan firman, demikian turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan. Jadi Petrus ini berdasarkan visi Tuhan lalu diundang ke Kaisaria oleh seorang perwira Kapernaum, namanya adalah Cornelius, perwira orang Romawi, orang kafir, tetapi dia sudah mendengar nama Yesus.
dan mempelajari firman yang Yesus beritakan, sehingga orang ini melakukan sedekah, mengadakan pemberian-pemberian, dan mereka menanti-nantikan bersama dengan pegawai-pegawainya. Mereka punya kerinduan tentang Tuhan, dan diutuslah Petrus berdasarkan visi Tuhan. Pada waktu dia tinggal di penyamak kulit di Yope, dia mendapatkan visi. Dan pada waktu Petrus datang, dia memberitakan Injil. Karena kerinduan hati mereka yang sudah meluap-luap, kerinduan hati mereka yang sungguh akan Tuhan, sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi pada saat firman diberitakan, itu Roh Kudus bisa dicurahkan, penuh dengan Roh Kudus. Kemudian cara yang kedua yang Tuhan pakai adalah, itu tadi ada 2 ayat, Kisah Rasul 11 ayat 15 juga sama. Demikian, ketika aku berbicara, turunlah Roh Kudus atas semua, mereka semua, sama seperti dahulu ke atas kita. Sama. Ini Petrus yang berkata. Kemudian cara yang kedua untuk Roh Kudus dicurahkan, atau saudara dipenuhi Roh Kudus, adalah Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Demikian ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Holy Spirit come down. Holy Spirit come down. Pada saat mereka menumpangkan tangan, Roh Kudus turun ke atas mereka. Siapa yang menumpangkan tangan adalah Rasul Paulus. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudaraku, nubuat bukan kubuat, bukan lu buat, tapi nubuat itu profet, itu profetik. Profet itu nabi. Orang yang bernubuat itu orang yang punya karunia nabi, dan tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh perkataan manusia. Seringkali kita pakai logika, pakai otak kita. Tetapi kalau nubuat itu berasal dari dorongan Roh Kudus, manusia, rasul-rasul berbicara. Itu ada ayatnya dalam 1 Petrus, dikatakan bahwa nubuat bukan lu buat. Kalau lu buat berarti kamu yang buat. Kalau aku buat berarti aku yang buat. Tetapi nubuat itu karena Roh Kudus. Biasanya itu berdasarkan visi Tuhan. Biasanya itu berdasarkan firman Tuhan. Dan ada dorongan yang kuat. Oleh karena Roh Kudus kita berbicara atas nama Tuhan.
dia akan jadi. Tidak. Contoh saja, seringkali banyak yang salah juga. Contoh. Kamu dinubuatkan. Ini nona dinubuatkan. Ini loh, laki-laki ini adalah jodohmu. Kamu jangan langsung percaya, jangan. Kamu juga bisa uji. Paling tidak kamu sendiri dapat. Kalau hamba Tuhan itu berbicara, kamu juga bisa bilang, Tuhan bicara juga dengan saya. Kamu bisa minta firman, minta peneguhan lagi, mungkin 1-2 orang. Begitu. Jadi tidak langsung kamu percayai, oh karena ini yang bicara ini tidak pernah salah. Jangan, itu salah. Saudara tetap percaya dan tetap mencari peneguhan. Karena saya juga pernah didatangi oleh seorang pendeta. Ini betul-betul pendeta. Pendeta Suhanda, Tuhan berbicara dengan saya. Bapak harus belikan saya sepeda motor. Karena waktu itu saya punya bisnis jalan lancar, saya punya duit banyak. Pendeta ini dia pikir nanti pasti saya dibelikan motor. Tetapi saya jawab, saudara, saya jawab begini, Pak Pendeta, tunggu. Kalau Tuhan bicara dengan Bapak, saya harus membelikan sepeda motor. Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kau sembah juga akan berbicara kepada saya. Karena saya juga bisa mendengar suara Tuhan. Saya berdoa, saudara, saya serius, saya berdoa 3 hari, saya berdoa. Tapi tidak ada suara Tuhan, tidak ada. Lalu pendeta ini datang lagi, bagaimana Pak Pendeta? Saya bilang, saya minta maaf. Mungkin kamu berdoa juga, Tuhan suruh saya berbicara. Maksudnya suruh Tuhan untuk berbicara dengan saya. Saya sendiri juga minta supaya Tuhan itu berbicara kepada saya, kalau kamu itu harus saya belikan motor. Tapi karena Tuhan tidak berbicara, saya minta maaf. Jadi saya tidak bisa belikan kamu sepeda motor. Mukanya langsung lain. Mukanya dulunya suka-suka jadi langsung gelap. Lalu saya bicara apa lagi? Ini nyata loh, saudara. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tidak perlu. Waduh, dan jadi masalah. Kalau Robert ini kan saya anggap anak saya sebenarnya. Saya juga sayang sekali dengan dia. Dulu Noven, Sandy apa itu, saya anggap itu anak-anak saya. Mereka pemuda-pemudi yang ada di sini juga. Sekalipun mereka jauh, mereka masih hubungan dengan saya. Keponakan-keponakan saya. Tapi Robert tidak mendengar. Ada banyak anak-anak tidak mendengar. Maunya sendiri. Dan itu ada resiko. Kita bukan mengancam tidak. Tetapi kalau Tuhan sudah berbicara, jangan kita menolak. Karena ada resiko. Itu baru contoh satu tadi, sepeda motor itu tadi. Dan masih banyak yang lain tuh, masih banyak kalau saya cerita itu banyak sekali. Ditipu juga banyak sekali orang tipu saya. Seperti saya mimpi kemarin itu.
Kalau dulu orang datang minta sama saya bilang, saya akan tanya begini, dulu kamu punya kamu dulu pilih anggota DPR siapa namanya? Saya akan tanya dulu. Kenapa kau tidak minta dia? Kenapa kau minta saya? Ini saya kemauan, saudara. Tetap saya kasih, tapi saya kemauan. Dulu bupati yang kamu pilih siapa? Ini betul, saya bukan tipu. Karena Tuhan tegur saya dalam mimpi. Kau datang sama dia, cok di rumahnya. Kalau perlu pakai batu, cok itu apanya? Dia punya pagar, pakai batu. Kalau dia dikunci. Ini saya yang jelek, saudara, bukan baik saya ngomong begitu. Tetapi sekarang saya tidak. Saya akan tanya dari mana, apa, dan sebagainya. Ada belas kasihan. Kemarin ada orang datang lagi juga yang minta beras. Dia ditinggal oleh suaminya, memang belum diberkati. Sudah punya anak. Suaminya orang Papua, orang Biak. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Ditinggal. Dia ini orang Ternate. Saya jatuh belas kasihan. Kita kasih beras, kita kasih uang, kita kasih baju-baju lagi. Lalu tadi malam juga ada orang datang lagi. Dia panggil saya, Pak Gembala. Padahal dia tidak pernah datang ke gereja di tempat ini, tidak pernah. Dia ngomong begitu hanya punya tujuan. Ya kita kasih uang semampu kita. Begitu. Saya tidak ngomel-ngomel kayak dulu lagi, tidak. Karena dalam mimpi itu jelas sekali. Orang datang bawa makanan banyak di meja. Tetapi orang datang juga ambil makanan itu. Pertama, saya tidak apa-apa. Kedua, begini, saya mulai ngomel-ngomel, wah, nah untuk kita makanan sudah habis ini. Lalu yang ketiga, datanglah. Itu lebih banyak. Tapi sebagian ada yang berhamburan di meja itu, ada sayur-sayuran tumpah di meja. Saya marah, saya bilang, kenapa kok tidak sisakan untuk kita? Saya lempari dengan sayur-sayuran, saya lempari mereka itu. Dan mereka lari semua. Begini saya putar badan. Saya putar badan begini. Ada seorang ibu. Itu ada meja besar di meja itu. Penuh dengan makanan itu penuh. Pak Pendeta, ini berkat buat Bapak Pendeta. Pak Pendeta punya bagian sendiri. Saya bilang, aduh Tuhan, ampuni saya. Nah itu saya. Jadi kadang-kadang tidak berpikir dulu, kita bicara. Tuhan Yesus ampuni saya. Terus tiba-tiba Oma Pasar itu turun dari loteng, dia turun ke bawah. Lalu dia jemput saya. Saya ketemu dia. Dia ngomong itu bukan seperti Oma Pasang yang ngomong yang dulu, Pak Suhanda, ini begini ya, ini ya, ini enggak. Dia bilang begini, Pak Suhanda, kamu harus beritakan Injil lagi, putar film lagi, pergi, jaga sekali. Dan saya kaget banget. Saya bilang ini, sepertinya Tuhan sudah marah dengan saya. Saudara bisa terjemahkan sendiri mimpi. Mimpi itu artinya kita diberkati. Seringkali kita susah untuk memberkati orang. Maunya berkat itu kita tahan untuk kita sendiri. Padahal untuk kita sendiri itu nanti ada bagiannya. Lebih banyak dari apa yang kita berikan. Seperti itu. Kita akan pergi lagi. Lalu nanti ada satu hari di mana
untuk menguatkan jemaat ini. Kita parenting project juga tidak ada yang mendownload parenting project dan tidak ada yang ini. Ya sudahlah. Oke, nanti kembali lagi seperti dulu. Pak Wai Simon juga sudah jalan ada, keluarganya jalan ada. Oh. Kembali lagi khotbah lagi Pak. Seperti itu. Kembali diatur seperti itu. Lalu nanti ada Bapak Gembala buat 1 minggu 1 kali, tidak tahu hari apa. Itu doa untuk pergumulan lewat WhatsApp. Saudara bisa hadir di situ. Kebutuhan doa apa nanti kita doakan. Begitu. Termasuk yang di luar, yang di Surabaya, yang di mana yang bisa masuk. Apa kebutuhannya kita doakan. Tapi saya juga tidak bisa sendiri. Saya perlu dibantu. Paling tidak ada admin yang bisa membantu saya. Dan admin itu harus selalu ada dan menemani saya. Begitu. Untuk buat itu. Jadi kalau Pak Bobi masuk, Pak Bobi bilang, tolong bantu saya, doakan anak saya, kita doa buat anak. Nanti Ibu Desi masuk di situ juga, Ibu Desi bilang, aduh, saya punya keuangan ini repot sekarang, jadi tolong doakan saya. Aduh, saya mau kios ini kemarin orang bon tapi tidak mau bayar. Nanti kita doakan. Aduh, saya Papua ini sekarang so marah-marah terus. Mereka larang-larang saya untuk pergi ke gereja. Pak Tua bilang ke gereja untuk apa? Buktinya mana? Padahal dia yang salah. Pak Tua itu yang salah. Pak Tua itu imam. Dia harus memimpin keluarganya untuk cari Tuhan, membawa keluarganya, membawa istrinya, membawa anaknya untuk mengenal Tuhan. Bukan larang untuk pergi ke gereja. Harusnya kok istri bilang, Pak Tua, aku tidak tahukah bahwa hidupku itu dari Tuhan. Satu kali nanti Tuhan mukulku. Kok bilang begitu saja? Jangan nanti kalau jalan sup pincang-pincang, jalan sup miring-miring begini. Baru cari Tuhan. Mau kemana? Gereja. Mau kemana? Ibadah. Masa begitu? Mau begitu kan? Kok bisa kasih kode ke Pak Tua begitu? Pak Tua, ini pendeta bilang begini. Supaya dia tahu otaknya supaya encer. Masih bicara otak lebih salah lagi. Tidak boleh begitu. Jadi dengan menumpangkan tangan, yang pertama tadi firman diberitakan. Yang kedua dengan menumpangkan tangan. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Holy Spirit rain down. It rain down. Rain down for us, Holy Spirit.